Novel Emperor 12 Elemen. Bab 241 sampai di Sekte Puncak Dewi Putih. 3 hari kemudian mereka semua pun sudah akan tiba di Sekte Puncak Dewi Putih yang letaknya berada di antara 3 gunung es yang besar. Tampak mereka semua masih dalam keadaan terbang menggunakan sayap aura milik mereka menuju ke Sekte Puncak Dewi Putih. Sial, kenapa di sini bisa dingin sekali, aku hampir mati kedinginan. Kata Tang Chen yang menggigil kedinginan. Hahaha, siapa suruh kau ikut? Sudah aku katakan kau tinggallah di kota Siun untuk sementara waktu selama aku pergi ke Sekte Puncak Dewi Putih. Setelah aku selesai maka aku akan menjemputmu di kota Siun, tetapi kau malah memaksa ingin ikut, itu adalah salah kamu sendiri. Kata Evan menertawakan Tang Chen yang keras kepala. Kau enak tidak kedinginan karena di gendonganmu ada wanita cantik yang menghangatkan tubuhmu. Ujar Tang Chen merasa iri kepada Evan yang menggendong Ruyin Li. Hahaha, kamu tenang saja, setelah kita sampai di Sekte Puncak Dewi Putih maka kamu akan berjumpa dengan banyak wanita cantik, dan di dalam sana kamu tidak akan merasa kedinginan lagi, ujar Evan kepada Tang Chen yang merasa iri kepadanya. Mendengar hal itu, Tang Chen langsung tampak bersemangat dan senang. Hahaha, para wanita cantik tunggulah kedatangan aku. Kata Tang Chen merasa sangat senang dan bersemangat. Dasar pria mata keranjang, sebaiknya kamu kurungkan niatmu untuk bertemu para wanita cantik murid Sekte Puncak Dewi Putih, karena pria tidak diperbolehkan masuk ke dalam sekte jika tidak memiliki urusan yang sangat penting. Kata Rumisia memberitahu Tang Chen. Ruyin Li, benarkah apa yang dikatakan olehnya? Tanya Tang Chen ingin memastikan kepada Ruyin Li. Benar apa yang dikatakan oleh kakak seperguruanku? Pria dilarang masuk ke dalam sekte jika tidak memiliki urusan yang sangat penting. Bahkan ayahku saja jika ingin bertemu atau menjemput ibuku, ayahku harus menunggu di depan gerbang sekte. Jawab Ruyin Li yang berada dalam gendongan Evan. Mendengar perkataan Rumisia dan Ruyin Li, Tang Chen pun merasa tidak bertenaga dan tidak berdaya. Hahaha, Tang Chen, kamu memang sial ikut denganku ke Sekte Puncak Dewi Putih. Ujar Evan menertawakan Tang Chen yang tampak lemas tidak bertenaga. Semuanya, kita sudah sampai di depan gerbang Sekte Puncak Dewi Putih, semuanya bertindaklah yang sopan dan jaga perilaku kalian. Ujar Rue Xianyi kepada semua orang terutama Tang Chen. Mendengar perkataan Rue Xianyi, Evan pun menurunkan dan melepaskan Ruyin Li dari gendongannya, dan Ruyin Li pun terbang dengan sayap aura miliknya sendiri. Kemudian mereka semua pun mendarat di depan gerbang Sekte Puncak Dewi Putih, dan tampak 4 orang wanita berbaju besi berjaga di depan gerbang tersebut. Setelah mendarat mereka semua pun berjalan mendekat ke gerbang, dan kemudian Rue Xianyi menunjukkan plat tanda pengenalnya yang menunjukkan bahwa dirinya adalah wakil pemimpin sekte. Melihat plat tanda pengenal tersebut, 4 wanita penjaga gerbang tersebut pun langsung berlutut memberi hormat kepada Rue Xianyi. Memberi hormat kepada wakil pemimpin sekte. Kata 4 wanita penjaga gerbang tersebut sembari berlutut memberi hormat kepada Rue Xianyi. Wakil pemimpin sekte, siapakah 2 pria ini? Tanya salah satu dari 4 wanita penjaga gerbang tersebut sambil berlutut memberi hormat kepada Rue Xianyi. Pria ini adalah pendekar topeng perak, dia adalah calon suami Ruyin Li yaitu salah satu dari 20 murid utama sekte. Jawab Rue Xianyi memperkenalkan Evan yang sedang menggunakan topeng peraknya. Dan pria ini adalah temannya pendekar topeng perak. Kata Rue Xianyi memperkenalkan Tang Chen. Maaf, wakil pemimpin sekte, Anda pasti tahu aturan sekte bahwa pria dilarang masuk jika tidak memiliki urusan yang sangat penting. Kata wanita penjaga gerbang tersebut mengingatkan Rue Xianyi dan melarang Tang Chen untuk ikut masuk. Yah, saya tahu, pria ini, Tang Chen, dilarang masuk, kalian mengerjakan tugas kalian dengan baik, tolong bukakan gerbangnya kami ingin masuk. Perintah Rue Xianyi kepada 4 wanita penjaga gerbang tersebut. Kemudian pintu gerbang sekte pun terbuka dan Rue Xianyi masuk lebih dulu. Hahaha, Tang Chen maaf ya, sepertinya kamu harus menungguku di sini sampai aku keluar nanti. Ujar Evan menertawakan Tang Chen lagi. Huhuhu, aku sangat sial ikut dengan kamu ke sini. Kata Tang Chen merasa sedih dan kesal. Kamu tidak usah bersedih, dan kamu tidak perlu menunggu topeng perak di sini sampai dia keluar nanti. Di bawah gunung ini ada sebuah kota kecil bernama Kota Nanyi. Kamu bisa pergi ke sana untuk menginap sambil menunggu topeng perak keluar dari sini. Ujar Naya Sue memberi informasi kepada Tang Chen. Mendengar informasi tersebut, Tang Chen pun merasa tidak terlalu sial lagi. Baguslah. Terima kasih atas informasimu.
Ucap Tang Chen berterima kasih kepada Naya Sue. Kemudian Tang Chen pun mengeluarkan sayap aura miliknya. Topeng perak, aku akan pergi ke kota Nanyi di bawah gunung ini. Jika kamu sudah keluar, kamu harus jemput aku. Kata Tang Chen yang kemudian mulai terbang ke udara. Kemudian Tang Chen pun terbang menjauh meninggalkan tempat gerbang sekte tersebut dan menuju ke bawah gunung tepatnya kota kecil Nanyi. Melihat Tang Chen sudah pergi, mereka semua pun masuk ke dalam sekte puncak Dewi Putih dan setelah mereka semua masuk pintu gerbang pun ditutup rapat kembali. Setelah masuk, Evan merasakan suhu di dalam sekte dan di luar sekte sangat berbeda jauh. Jika tadi di luar sekte suhunya sangatlah dingin maka di dalam sekte suhunya adalah hangat seperti musim semi. Tampak keindahan lingkungan sekte yang sangat menyenangkan hati dan menyegarkan mata, yang mana lingkungan di dalam sekte tersebut hampir sama seperti taman yang penuh dengan bunga, pohon, dan rerumputan yang terawat dengan baik, ditambah lagi dengan pemandangan para murid sekte yang semuanya adalah wanita cantik yang berkualitas. Intinya sekte puncak Dewi Putih adalah surganya para pria. Tetapi Evan merasakan hal yang berbeda dari yang seharusnya. Evan tidak merasakan dan melihat semua keindahan sekte tersebut dan malah menjadi merasa sangat tidak nyaman, karena Evan merasa seperti topeng monyet yang sedang dipertontonkan dengan semua mata tertuju kepadanya. Ruin, kenapa mereka semua melihatku? Aku merasa seperti semua mata tertuju padaku. Ujar Evan bertanya kepada Ruin Li. Tidak apa-apa, mungkin karena mereka sudah lebih dari 3 tahun tidak melihat manusia berjenis kelamin pria. Jawab Ruin Li. Apa, 3 tahun lebih tidak melihat seorang pria? Kata Evan dalam hatinya yang merasa terkejut. Kemudian saat di pertengahan jalan, mereka semua pun berhenti berjalan. Ruin Li, kamu antarlah calon suamimu ke penginapan tempat tinggal khusus pria yang ingin menikah. Guru dan ibumu akan melaporkan tentang pernikahan kalian ke pemimpin sekte dan para tetua lainnya, dan kalian tunggulah kabar dari kami untuk datang ke aula utama dan menghadap pemimpin sekte dan para tetua. Kata Rue Xianyi memberi perintah kepada Ruin Li. Baik guru, jawab Ruin Li dengan patuh kepada Rue Xianyi. Topeng perak, ayo ikut aku akan mengantarmu ke penginapan tempat tinggalmu. Ujar Ruin Li mengajak Evan. Kemudian Evan pun mengikuti Ruin Li menuju ke rumah penginapan tempat tinggal khusus pria yang disebutkan. Setelah beberapa saat kemudian, Evan dan Ruin Li pun sampai di depan pintu gerbang penginapan tempat tinggal yang disebutkan. Letak penginapan tersebut cukup terpencil dan seperti sudah lama terabaikan, penginapan tersebut tampak sepi dan pintu gerbangnya tampak usang dengan sarang laba-laba yang menggantung di setiap sudutnya. Ini adalah penginapan tempat tinggalmu? Karena aku sudah mengantarmu hingga sampai, maka aku pamit pergi dulu. Kata Ruin Li berbalik badan dan kemudian pergi meninggalkan Evan seorang diri. Kemudian Evan pun membuka pintu gerbang penginapan untuk pria tersebut secara perlahan karena takut akan roboh. Namun betapa terkejutnya Evan setelah membuka pintu gerbang yang mana dia melihat bahwa penginapan tersebut penuh dengan kekacauan yang mengerikan. Dedaunan dan sampah kayu berserakan di mana-mana. Setiap sudut bangunan ada sarang laba-laba yang menggantung, kayu dan papan tampak sudah akan patah, sedangkan atap rumah banyak yang bocor. Tempat penginapan tersebut yang merupakan sebuah rumah kayu seperti habis diterjang oleh badai besar dan rumah reotnya siap rubuh kapan saja. Inikah yang dinamakan tempat tinggal? Teriak Evan merasa kesal dan geram. Bab 242 Pemimpin Sekte Puncak Dewi Putih, Rue Qianyu. Kemudian Evan pun masuk ke penginapan tersebut. Di sini sama sekali tidak ada orang yang bisa aku mintai bantuan dan aku juga tidak mungkin akan meminta bantuan para kakak elemen untuk membantuku melakukan bersih-bersih. Hah, sepertinya aku akan membersihkan tempat ini sendirian, pikir Evan merasa tidak berdaya dengan menundukkan kepalanya. Jurus bayangan tubuh pengganti, menggandakan diri. Seru Evan mengeluarkan jurus yang kemudian menciptakan 2 orang bayangan yang menyerupai dirinya. Saatnya melakukan bersih-bersih, kata Evan dengan semangat. Kemudian Evan pun membersihkan dan membereskan tempat penginapan tersebut. Pertama Evan memulai bersih-bersih dengan menyapu semua sampah daun dan ranting-ranting pohon yang berserakan di halaman dan kemudian membuang sampah daun dan ranting tersebut. Setelah itu, Evan kemudian memperbaiki tiang kayu dan papan tembok rumah yang lapuk ataupun rusak dengan mengganti dan memakunya kembali, hingga membuat rumah kayu tersebut menjadi kuat dan kokoh tidak reot seperti sebelumnya. Selanjutnya setelah selesai memperbaiki tiang dan papan tembok rumah, Evan pun memperbaiki atap rumah dengan mengganti genteng-genteng yang berlubang atau bocor. Dan setelah selesai mengganti genteng-genteng yang bocor,
Evan pun membersihkan semua sarang laba-laba yang mengganyung di setiap sudut rumah dan sekaligus membersihkan debu-debu yang ada dalam maupun luar rumah, dan kemudian Evan mengepel dan mengelap semuanya hingga menjadi bersih mengkilat. Oh, sementara itu di sisi lain, wakil pemimpin sekte Ruesianyi menemui pemimpin sekte yang merupakan seorang wanita tua berambut putih dengan tusuk konde yang terbuat dari giok berwarna merah di gulungan rambutnya. Nama pemimpin sekte Puncak Dewi Putih tersebut adalah Rue Qianyu yang merupakan seorang petarung tingkat Kaisar Emperor level 3 elemen es dan angin. Tampak pemimpin sekte tersebut membelakangi Rue Xianyi. Pemimpin sekte, ada seorang pemuda yang ingin melamar salah satu murid utama kita yaitu Ruyin Li, anak dari salah satu tetua murid dalam Rue Luanyi dan Jenderal Yun Fan Li, kata Rue Xianyi melapor kepada Rue Qianyu. Sudah sekian tahun akhirnya ada pemuda yang berani datang melamar, dan kali ini malah datang melamar murid utama pula, siapa nama pemuda itu? Tanya Rue Qianyu. Nama pemuda tersebut adalah Topeng Perak. Jawab Rue Xianyi. Topeng Perak? Nama samaran. Tanya Rue Qianyu. Maaf pemimpin sekte, pemuda Topeng Perak ini telah meminta kepada kami untuk merahasiakannya dan menyembunyikan identitasnya kepada semua orang. Kata Rue Xianyi. Jadi apakah kamu ingin merahasikan dan menyembunyikannya kepadaku juga? Tanya Rue Qianyu merasa tidak senang. Maafkan saya pemimpin sekte, saya tidak mungkin berani merahasiakannya kepada Anda, tetapi saya mohon agar pemimpin sekte juga dapat merahasiakan identitas asli si Topeng Perak ini. Pinta Rue Xianyi sambil membungkuk dan memberi hormat. Baiklah, kamu tenang saja aku juga bukanlah orang yang suka mengumbar rahasia orang lain, sekarang katakanlah siapa sebenarnya Topeng Perak ini. Tanya Rue Qianyu. Nama Topeng Perak yang sebenarnya adalah Evan Li, pangeran mahkota kerajaan Li yang diusir dari kerajaannya 2 tahun yang lalu. Jawab Rue Xianyi hingga membuat Rue Qianyu terkejut seketika. Evan, sebut Rue Qianyu merasa terkejut. Oh, sementara itu di sisi lain di tempat penginapan rumah kayu tempat Evan berada. Setelah seharian penuh bersih-bersih, dari pagi hingga malam, Evan pun akhirnya selesai membersihkan dan membereskan seluruh tempat penginapan. Kemudian Evan berdiri dan menghadap dan melihat ke arah tempat penginapan rumah kayu. Akhirnya semuanya telah bersih dan beres. Kata Evan merasa lega sembari menyeka keringatnya. Hahaha, aku memang hebat, sekarang semuanya telah bersih dan rapi tidak seperti sebelumnya, sekarang aku sudah bisa istirahat dengan nyaman dan tenang. Kata Evan merasa sangat senang dan puas dengan hasil kerjanya. Kemudian Evan pun mulai berjalan masuk ke dalam rumah, namun ternyata ada seseorang di atap rumah ada seseorang wanita tua misterius yang menggunakan penutup wajah yang sedang mengamati Evan secara diam-diam. Dan ternyata Evan menyadari keberadaan wanita tua tersebut, dengan mata yang tajam Evan menoleh dan berbalik badan sambil mengeluarkan jurus tinju dewa gerakan pertama, tinju udara yang menyerang ke arah wanita tua tersebut. Serangan Evan yang tiba-tiba dan tidak terlihat membuat wanita tua tersebut tidak dapat menghindari serangan jurus tinju udara tersebut. BRUAAKK. Serangan jurus tinju udara berhasil mengenai wanita tua tersebut dengan tepat sasaran hingga membuat wanita tersebut mengeluarkan darah. Dengan tangan memegang dadanya, wanita tua tersebut kabur melarikan diri meninggalkan tempat penginapan tersebut. Evan hendak mengejarnya, namun setelah Evan sampai di atas atap wanita tersebut telah menghilang dan berhasil kabur melarikan diri. Sial, penguntit itu berhasil kabur. Kata Evan merasa kesal. Namun kemudian Evan melihat sebuah benda kecil yang memantulkan cahaya rembulan yang bersinar terang di rerumputan halaman, dan kemungkinan benda kecil tersebut adalah salah satu benda yang tidak sengaja terjatuh dari badan wanita tua tersebut. Melihat benda kecil tersebut, Evan pun turun dari atap dan menghampiri benda kecil tersebut. Kemudian Evan pun memungut benda kecil tersebut dari rerumputan, dan ternyata benda kecil tersebut adalah tusuk konde giok berwarna merah milik pemimpin sekte Rue Qianyu. Oh, sementara itu di sisi lain, Rue Qianyu yang melarikan diri telah sampai ke tempat tinggalnya. Dasar cucu bajingan, beraninya dia menyerangku secara tiba-tiba, jika aku tadi tidak sedang ingin menyembunyikan identitasku aku pasti sudah memukul pantatnya hingga merah. Kata Rue Qianyu merasa kesal dan geram sambil mengepal tangannya. Namun seketika Rue Qianyu tiba-tiba mengubah ekspresinya, dia tersenyum yang menunjukkan kehangatan. Rue Nuanyi, kamu lihat tadi, Evan, anak laki-lakimu yang selalu kamu manjakan kini sudah dewasa dan akan segera menikah, dia telah berubah menjadi pria yang kuat dan tampan seperti ayahnya Li Xiaonan. Kata Rue Qianyu sembari tersenyum dengan lemah lembut dan penuh kebahagiaan.
Rue Nuanyi dan Li Xiaonan, kalian tenang saja, kali ini aku pasti akan menjaga putra kalian dengan baik. Aku tidak akan membiarkan diriku kehilangan dirinya lagi, cukup aku kehilangan kalian berdua saja. Kata Rue Qianyu meneteskan air matanya sambil tersenyum. Oh, sementara itu di tempat penginapan rumah kayu, tampak Evan telah berbaring di atas tempat tidurnya sambil melihat tusuk konde giok berwarna merah yang ada di tangannya. Siap-siaplah kau besok dasar penguntit, aku pasti akan menemukan dan menangkapmu. Kata Evan berambisi. Kemudian Evan memasukkan tusuk konde giok berwarna merah tersebut ke dalam cincin ruangnya. Ayah ibu, kalian melihatku tidak? Aku sekarang datang ke Sekte Puncak Dewi Putih. Tempat ini masih sama seperti dulu tetapi bedanya sekarang aku datangnya sendirian tanpa kalian berdua yang menemaniku. Ayah ibu, aku merindukan kalian berdua, kata Evan sambil tersenyum sembari menutup kedua matanya. Bab 243 menghadap kepada pemimpin sekte dan para tetua sekte. Keesokan paginya di tempat penginapan rumah kayu Evan. Pagi yang cerah dengan mentari pagi yang bersinar terang, bunga-bunga berwarna-warni bermekaran dan kicau-kicauan yang terdengar sangar merdu. Evan membuka lebar pintu gerbang penginapan dengan wajah yang ceria dan segar, kemudian Evan menghirup udara segar dengan panjang. Sekte Puncak Dewi Putih memang masih sama seperti dulu, cuaca di tempat ini memang selalu cerah dan udaranya selalu segar, sungguh membuat orang merasa sangat nyaman dan betah tinggal di sini. Kata Evan dengan raut wajah ceria. Ngomong-ngomong aku belum ada melihat si nenek tua bangka itu, apa dia sudah mati? Pikir Evan di dalam hatinya sembari mengingat neneknya Rue Qianyu. Dasar mulut sampah ini selalu saja pandai mengutuk orang, walaupun nenek tua itu tidak memiliki hubungan darah denganku, tetapi bagaimanapun ibuku tetaplah anak angkatnya, aku tidak boleh sembarangan mengutuk nenek tua itu. Ujar Evan berbicara pada dirinya sendiri. Memikirkan nenek tua itu, aku jadi merindukannya. Dan ngomong-ngomong aku perlu mencari orang yang memata-mataiku semalam. Pikir Evan sembari mengeluarkan tusuk konde giok merah dari cincin penyimpanannya. Sekarang ayo kita cari tahu di mana kamu bersembunyi wahai penguntit, pendeteksi aura. Kata Evan mengeluarkan jurus yang dapat mendeteksi letak seseorang melalui aura spiritual yang ditinggalkannya. Melalui sedikit aura spiritual milik si penguntit nenek Rue Qianyu, yang tertinggal di tusuk konde giok merah tersebut, Evan pun menemukan arah tempat si penguntit berada. Namun baru saja Evan ingin pergi untuk mencari keberadaan si penguntit, tiba-tiba datang dua orang wanita yang diutus untuk memanggil Evan pergi ke aula utama. Melihat kedatangan kedua wanita tersebut Evan pun mengurungkan niatnya kembali untuk mencari si penguntit. Kamu dipanggil oleh para tetua untuk pergi ke aula utama, mari ikuti kami. Kata salah satu dari dua wanita tersebut kepada Evan. Setelah selesai berbicara dua kalimat, dua wanita tersebut pun langsung berbalik badan dan pergi tanpa berbicara sepatah kata pun lagi. Kemudian Evan pun mengikuti kedua wanita tersebut pergi menuju aula utama. Setelah berjalan cukup lama, Evan sedikit merasa heran karena arah jalan yang ditunjukkan oleh kedua wanita tersebut sama dengan arah deteksi letak orang yang menguntitnya tadi malam. Kenapa arah jalan ini sama dengan arah di mana si penguntit berada? Pikir Evan dalam hatinya merasa heran. Setelah beberapa saat kemudian, dua wanita tersebut pun telah mengantar Evan hingga sampai ke depan aula utama. Evan merasa terkejut bahwa ternyata dugaannya benar, aula utama adalah letak tempat di mana si penguntit berada. Ternyata dugaanku benar, si penguntit itu sedang berada di aula utama ini, hahaha, dasar penguntit kamu sudah tidak bisa kabur lagi. Kata Evan dalam hatinya. Karena sudah mengantar Evan hingga sampai ke tempat tujuan, dua wanita tersebut pun pamit pergi kepada Evan. Kami berdua sudah mengantar kamu sampai sini, kami berdua pamit pergi. Kata salah satu dari dua wanita tersebut dan kemudian pergi meninggalkan Evan. Melihat dua wanita tersebut sudah pergi, kemudian Evan pun masuk ke dalam aula utama tersebut. Tampak di dalam aula utama yang besar tersebut Evan melihat ada 6 tetua murid dalam, 6 tetua murid luar, 20 murid utama, wakil pemimpin sekte dan pemimpin sekte. Namun betapa terkejutnya Evan ketika melihat si penguntit ternyata adalah neneknya Rue Qianyu yang merupakan pemimpin sekte Puncak Dewi Putih. Si penguntit ternyata adalah nenek. Batin Evan dalam hatinya merasa terkejut sambil melihat ke arah nenek Rue Qianyu yang sedang duduk di singgasana sambil tersenyum kepadanya. Bocah ini pasti sedang terkejut melihatku. Pikir nenek Rue Qianyu sambil tersenyum melihat ke arah Evan. Topeng perak bukan, kamu silahkan berlutut di samping calon istrimu Ru Yinli,
ujar Nenek Rue Qianyu menyuruh Evan berlutut bersama dengan Ruyin Li yang telah berlutut sejak tadi. Kemudian Evan pun dengan patuh berlutut di samping Ruyin Li yang juga berlutut. Kalian berdua pria dan wanita telah melakukan sesuatu yang telah menodai nama suci Sekte Puncak Dewi Putih, dan untuk membersihkan nama sekte kembali kalian berdua memiliki dua pilihan. Pertama, kalian berdua pria dan wanita menikah. Kedua, kalian berdua harus bertarung hingga salah satu di antara kalian mati, dan untuk pilihan lainnya terkhusus untuk wanita adalah keluar dari Sekte Puncak Dewi Putih dan seluruh pencapaian kultivasinya akan dilumpuhkan. Sekarang aku akan bertanya kepada kalian, kalian ingin memilih pilihan yang mana di antara pilihan-pilihan yang tadi aku sebutkan? Tanya Nenek Rue Qianyu kepada Evan dan Ruyin Li yang sedang berlutut. Izin menjawaban pemimpin sekte, kami memilih untuk menikah. Jawab Evan dan Ruyin Li secara bersamaan sambil berlutut memberi hormat. Bagus, aku dan semua orang di sini akan menjadi saksi jawaban kalian berdua hari ini. Kami ingin tahu kapan rencana kalian melangsungkan pernikahannya. Tanya Nenek Rue Qianyu kepada Evan dan Ruyin Li. Sebelumnya saya ingin minta maaf terlebih dahulu, jika untuk melakukan pernikahan tolong beri saya waktu 2 bulan, setelah 2 bulan saya berjanji akan kembali datang ke sini untuk melangsungkan pernikahan saya dengan Ruyin Li, mohon pemimpin sekte dan para tetua yang ada di sini mengizinkan. Pinta Evan. Itu semua terserah pada kalian berdua, kami tidak akan ikut campur, tetapi kamu harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari calon istrimu, karena dialah yang ingin kamu nikahi. Ujar Nenek Rue Qianyu. Saya ikut calon suami saya, jika dia sudah berkata begitu maka saya akan menyetujuinya. Ujar Ruyin Li menjawab Nenek Rue Qianyu. Baiklah, kalau begitu masalah pernikahan kalian sudah terselesaikan, sekarang mari kita ke arena pertarungan untuk melakukan tradisi kita, yaitu sang calon suami pria harus bertanding dengan para murid seangkatan calon istri. Kata Nenek Rue Qianyu. Mendengar hal tersebut, Evan pun merasa terkejut dan heran tentang tradisi Sekte Puncak Dewi Putih yang tidak kalah anehnya dengan aturannya. Singkat cerita mereka semua pun sampai di arena pertarungan, yang mana tampak banyak sekali para murid Sekte Puncak Dewi Putih yang semuanya wanita sedang mengelilingi arena pertarungan tersebut. Sedangkan pemimpin dan wakil pemimpin sekte serta para tetua duduk menonton di tempat yang dibuat khusus untuk para tetua. Sebelum naik ke atas arena untuk bertarung, Evan yang merasa heran pun bertanya kepada Ruyin Li. Sebenarnya apa tujuan dari pertarungan ini, kenapa aku harus bertarung dengan para murid seangkatan kamu? Tanya Evan kepada Ruyin Li yang ada di sampingnya. Pertandingan ini adalah bertujuan untuk menunjukkan kemampuan bahwa sang calon suami pantas untuk menikahi calon istri. Jawab Ruyin Li kepada Evan. Bab 244 Pertarungan di atas arena tanda pagar 1. Sekarang kamu naiklah ke atas arena dan tunjukkan kemampuanmu, tetapi aku minta kamu jangan terlalu kasar dan menyakiti teman-teman seangkatanku. Ujar Ruyin Li meminta kepada Evan. Tenang saja, aku pasti tidak akan melukai teman-teman kamu, tetapi setelah ini bagaimana kamu akan membalasnya? Kata Evan menggoda Ruyin Li. Kamu jangan terlalu percaya diri, takutnya nanti kamu yang akan dibuat babak belur oleh teman-temanku. Mereka semua adalah petarung tingkat kaisar jadi kamu sebaiknya berhati-hati jangan sampai nanti kamu yang akan dipermalukan oleh teman-temanku. Ujar Ruyin Li meremehkan Evan. Kalau begitu kamu lihat baik-baik dari sini, jika nanti aku menang melawan semua teman-teman kamu, maka kamu harus memberiku hadiah. Kata Evan yang kemudian loncat naik ke atas arena. Melihat Evan si topeng perak naik ke atas arena, para murid-murid yang menonton pun mulai bergosip tentang si topeng perak. Apakah dia si topeng perak itu? Sepertinya dia hanya seorang remaja umur 16 tahunan saja. Apakah dia si topeng perak yang ingin menikahi kakak seperguruan Ruyin Li? Dia tampak sangat muda. Si topeng perak ini kenapa tidak memiliki aura sama sekali? Apa dia bukan seorang kultivator? Para penonton mulai bergosip dan membicarakan tentang Evan, sementara itu di tempat duduk penonton para tetua tampak Rue Qianyu yang melihat dan sangat memperhatikan Evan. Bocah, kamu jangan sampai mengecewakan aku. Ujar Rue Qianyu dalam hatinya sambil terus melihat ke arah Evan. Kemudian seorang wanita bernama Luciarin teman Ruyin Li yang juga termasuk murid utama naik ke atas arena untuk menantang Evan. Luciarin merasa heran ketika dia melihat bahwa dia tidak bisa melihat ataupun merasakan aura yang dikeluarkan oleh Evan. Kenapa aku tidak bisa merasakan aura dan tingkat pencapaian kultivasi pria ini sangat aneh. Pikir Luciarin merasa heran sambil melihat ke arah Evan. Luciarin,
Pendekar pedang ganda tingkat kaisar level 1 ingin menantang topeng perak, kata wanita tersebut menantang Evan. Baiklah, aku terima tantanganmu, kata Evan dengan enteng. Kalau begitu mohon bimbingannya, kata Luciarin mengeluarkan pedang gandanya dan kemudian maju menyerang Evan. SRIING. Luciarin menyerang Evan dengan jarak dekat dengan pedang gandanya, namun Evan dengan sangat mudahnya menghindari serangan tersebut dengan bergerak ke arah kiri. Serangan pedangmu terlalu lambat, harus bergerak lebih cepat tapi jangan terlalu terburu-buru, kata Evan membimbing Luciarin. SRIING. Luciarin menyerang Evan lagi dengan tebasan gunting, namun Evan dengan sangat mudah menghindari serangan tersebut hanya dengan bergerak mundur ke belakang. Maaf, sepertinya pertarungan ini akan berakhir, kata Evan bergerak maju dengan tubuh membungkuk yang kemudian dengan kepalan tinjunya Evan memukul perut Luciarin. BUUGH. Pukulan tersebut langsung membuat Luciarin terpukul mundur hingga beberapa meter ke belakang. Luciarin berdiri menahan rasa sakit pada perut yang terkena pukulan Evan. Ternyata pria ini memang tidak boleh diremehkan, pikir Luciarin dalam hatinya. Di sisi lain Evan tampak hanya berdiri diam sambil melihat ke arah Luciarin. Kamu menyerahlah, calon istriku memintaku untuk tidak menyakiti kalian teman-temannya, kata Evan kepada Rue Qianyu. Mendengar perkataan Evan, Luciarin pun merasa diremehkan oleh Evan. Kamu jangan terlalu sombong dan meremehkan aku, walaupun aku tidak mampu mengalahkan kamu tetapi aku akan tetap bertarung dengan sekuat tenaga dan tidak akan pernah menyerah. Ujar Luciarin mengingatkan Evan. Jurus pembunuh, pedang cahaya kupu-kupu. Kata Luciarin mengeluarkan jurus pedang yang menciptakan jurus serangan tebasan berwarna kuning bersinar yang disertai oleh puluhan kupu-kupu berwarna kuning bersinar juga. Serangan tersebut menyerang ke arah Evan. Evan yang melihat jurus serangan tersebut mengarah kepadanya, Evan pun kemudian mengepal tinjunya. Tinju dewa gerakan kedua, tinju besi. Kata Evan melawan dan menahan jurus serangan tebasan tersebut dengan jurus tinjunya. Hanya dengan satu pukulan jurus tinjunya, Evan dengan sangat mudahnya menghancurkan dan memecahkan jurus pedang cahaya kupu-kupu milik Luciarin. Melihat jurus pedang cahaya kupu-kupu miliknya dihancurkan dengan sangat mudah oleh Evan, Luciarin pun merasa terkejut, namun dia lebih terkejut lagi ketika Evan yang tiba-tiba sudah ada di belakangnya. Dengan pukulan pisau, Evan memukul kepala bagian samping Luciarin. BRAAKK. Dengan pukulan pisau Evan memukul Luciarin hingga beberapa meter. Akibat pukulan Evan tersebut, Luciarin pun pingsan tak sadarkan diri dengan tergeletak di atas arena. Melihat kemenangan Evan, para murid yang menonton pertarungan tersebut pun bersorak atas kemenangan Evan. Ruyin Li, Bibi Rue Luanyi, dan Nenek Rue Qianyu merasa puas dengan kemenangan Evan. Namun Evan merasa tidak puas karena selama pertarungan tadi dia bahkan tidak mengeluarkan 1/10 dari kekuatannya, alias menahan diri. Setelah Luciarin yang pingsan dibawa pergi dan turun dari arena, kini Evan yang merasa tidak puas dengan pertarungan sebelumnya, kini dia ingin menantang semua murid utama untuk bertarung melawannya sekaligus. Pertarungan tadi aku belum mengeluarkan seluruh kemampuanku dan aku sangat menahan diri, sekarang aku tidak ingin membuang waktu lagi, semua murid seangkatan calon istriku naiklah ke atas arena untuk bertarung melawanku sekaligus. Kata Evan menantang semua murid utama dengan sangat sombong. Mendengar Evan yang menantang para murid dengan sangat sombong, para penonton pun menganggap Evan terlalu sombong dan bodoh. Topeng perak ini apakah terlalu sombong atau terlalu bodoh? Walaupun dia berhasil mengalahkan satu murid utama tetapi dia tidak mungkin akan menang melawan semua murid utama sekaligus. Dia memang cukup kuat bisa mengalahkan salah satu dari 20 murid utama, tetapi dia tidak akan bisa menang jika melawan semua murid utama sekaligus. Sombong boleh tetapi jangan sampai bodoh. Para murid yang menonton semaunya meremehkan Evan, bahkan sebagian dari para tetua juga ikut meremehkan Evan, kecuali orang-orang yang sudah mengetahui kekuatan Evan yang sebenarnya seperti Ruyin Li, Bibi Rue Luanyi, Nenek Rue Qianyu, Rue Xianyi, dan Naya Sue juga Rumisia. Tetapi walaupun mereka sudah mengetahui kekuatan asli Evan, mereka tetap saja khawatir kepada Evan, karena bagaimanapun yang ditantang Evan bertarung adalah para murid utama yang kekuatan dan kekuatannya tidak bisa diremehkan. Kenapa belum ada orang yang naik ke atas arena? Apakah kalian semua takut terluka? Kalian tenang saja, tadi calon istriku sudah meminta kepadaku agar jangan terlalu kasar kepada teman-temannya, jadi kalian tenang saja aku tidak akan melukai kalian terlalu parah. Ujar Evan dengan sombongnya. Mendengar perkataan Evan,
Ruyin Li pun merasa kesal dan geram kepada Evan. Evan ini apakah dia ingin membuatku dimusuhi oleh teman-temanku? Pikir Ruyin Li dalam hatinya merasa kesal kepada Evan yang terlalu bersikap sombong. Sementara itu para murid utama yang mendengar tantangan Evan, mereka pun kemudian bersama-sama loncat naik ke atas arena pertarungan untuk bertarung bersama-sama melawan Evan. Murid utama semuanya berjumlah 20 orang wanita, dikurang dengan Ruyin Li dan Lucia Rin yang telah dikalahkan Evan, kini yang naik ke atas arena adalah 18 orang wanita. Karena kamu tadi sudah sangat sombong menantang kami semua untuk bertarung bersama-sama melawanmu, maka jangan salahkan kami jika kamu nanti terluka. Kata salah satu dari 18 wanita murid utama yang naik ke atas arena pertarungan. Bab 245 Pertarungan di atas arena tanda pagar 2. Sepertinya ini adalah saat yang tepat untuk menguji kemampuan dan teknik bertarungku. Aku akan mencoba menekan kultivasiku ke tingkat jenderal level 5. Pikir Evan dalam hatinya. Kemudian Evan pun mengelurkan tangannya yang mengepal dan siap untuk bertarung melawan 18 wanita murid utama tersebut. Baiklah, mari kita bertarung, kata Evan menantang sambil mengeluarkan aura tingkat jenderal level 5 dan energi berwarna hijau elemen angin yang menyelimuti tubuhnya. Melihat Evan yang hanya mengeluarkan aura tingkat jenderal level 5, Ruyin, Bibi Rue Luanyi, Rue Xianyi dan Nenek Rue Qianyu pun merasa heran kepada Evan. Apa Evan ini bodoh? Dia menekan kultivasinya hingga ke tingkat jenderal level 5 untuk melawan 18 murid utama yang berada di tingkat kaisar 1-3, apakah dia gila atau bodoh? Pikir Ruyin Li dalam hatinya merasa heran dan khawatir sambil melihat ke arah Evan yang berdiri di atas arena. Bocah ini berani menekan kekuatannya hingga ke tingkat jenderal level 5 untuk melawan 18 orang tingkat kaisar, bocah ini kenapa selalu bodoh dan ceroboh? Pikir Nenek Rue Qianyu dalam hatinya sambil melihat ke arah Evan yang berdiri di atas arena. Sementara itu 18 wanita murid utama yang melihat Evan yang hanya mengeluarkan aura tingkat jenderal level 5, 18 wanita murid utama tersebut pun merasa heran. Tingkat jenderal level 5, apakah dia sedang menyembunyikan kekuatannya? Apakah dia sedang meremehkan kami? Kata salah satu wanita dari 18 wanita murid utama tersebut. 18 wanita murid utama yang ada di atas arena merasa kesal dan geram melihat Evan yang meremehkan mereka. Beraninya kau meremehkan kami, kau pasti akan kami buat menyesal karena telah berani menantang dan meremehkan kami, semuanya maju dan serang dia. Kata salah satu murid utama memimpin para murid yang lainnya untuk menyerang Evan. Kemudian 18 wanita murid utama tersebut pun maju menyerang Evan bersama-sama sekaligus. Tidak ingin tinggal diam, Evan pun juga maju untuk menyerang dengan tangan mengepal yang diselimuti energi spiritual berwarna hijau berelemen angin. Tinju Dewa gerakan kedua, tinju besi. Kata Evan yang kemudian mengadu pukulannya dengan pedang yang diayunkan oleh salah satu wanita yang menjadi lawannya. PRAAKK. Evan memukul pedang tersebut sampai hancur dan patah hingga membuat musuh yang menyerangnya langsung terpukul mundur. Apakah pria ini monster? Dia mengacurkan pedangku hanya dengan satu pukulan. Gumam si wanita pemilik pedang yang dihancurkan oleh Evan. Namun kemudian salah satu musuh datang menyerang dengan jurus berupa telapak tangan dari belakang Evan, tetapi dengan gerakan yang sangat cepat dan sigap Evan berhasil menghindari serangan tersebut dengan bergeser ke kanan. Setelah berhasil menghindari jurus telapak tangan tersebut, kemudian 3 jurus lainnya menyerang ke arah Evan secara bersamaan. DUAARR. Evan berhasil menghindari 3 jurus tersebut dengan melompat ke udara dan kemudian terbang melayang menggunakan sayap aura. Dengan cepat Evan mengganti elemen anginnya menjadi elemen petir, dan kemudian Evan mengumpulkan energi petir yang sangat banyak pada pedangnya. Pedang naga petir. Seru mengeluarkan jurus pedangnya yang berupa naga petir yang menyerang ke arah para wanita murid utama yang berada di atas arena pertarungan. Semuanya menghindar. Seru salah satu wanita murid utama kepada teman-teman murid utama lainnya. Mendengar seruan tersebut, dengan cepat para murid utama tersebut langsung dapat menghindari serangan jurus naga petir tersebut dengan mereka menyebar ke segala arah. Melihat para murid utama yang menyebar ke segala arah tersebut, Evan pun mengambil kesempatan dari situasi tersebut. Dengan jurus langkat kilat surgawi, Evan dengan cepat tiba-tiba sudah berada di belakang punggung salah satu lawannya, dan dengan tinju kirinya Evan memukul punggung lawannya tersebut hingga mengeluarkan darah dari mulutnya. Mendengar suara jeritan rekannya, para murid utama yang lainnya pun menjadi lebih waspada,
tetapi Evan dengan langkah kilat surgawinya dengan cepat langsung berada di hadapan lawannya dan memukul wajah lawannya tersebut. Dalam sekejap Evan berhasil menumbangkan 2 dari 18 lawannya. Melihat Evan yang telah berhasil menumbangkan 2 rekan mereka, para murid utama yang lainnya pun menjadi lebih waspada lagi. Untuk menghindari serangan tiba-tiba dari Evan, mereka semua pun berdiri dengan menjaga jarak dari Evan. Sementara itu di tempat duduk penonton, pemimpin dan wakil pemimpin sekte juga para tetua terkejut dan takjub melihat kehebatan Evan. Tidak aku sangka ternyata bocah ini hebat juga, hanya dengan kekuatan tingkat jenderal level 5 dia mampu menekan dan memojokkan para murid utama sekte Puncak Dewi Putih milikku, cucuku memang luar biasa. Batin Nenek Rue Qianyu dalam hatinya yang merasa kagum kepada Evan. Topeng perak ini terlalu hebat, mungkin jika aku yang berada dalam posisinya aku pasti sudah dikalahkan hanya dalam hitungan detik. Topeng perak ini tidak hanya bisa bertahan lama tetapi bahkan bisa membuat para murid utama yang kami didik dengan susah payah terpojok. Batin wakil pemimpin sekte Rue Xianyi. Di sisi lain di atas arena tampak Evan yang cukup merasa puas dan senang dengan pertarungannya. Haha, cukup seru juga, jika tadi aku tidak menekan kekuatanku hingga ke tingkat jenderal level 5 mungkin 2 wanita tadi sudah mati. Pikir Evan dalam hatinya sambil tersenyum melihat ke arah para murid utama yang tampak sangat waspada kepadanya. Di sisi lain para murid utama yang melihat Evan berhasil memojokkan mereka pun merasa kesal. Pria sialan, dia padahal sudah menekan kekuatannya tetapi dia tetap bisa memojokkan kami. Topeng perak ini sungguh monster, jika kami tahu akan jadi seperti ini lebih baik tadi tidak usah meladeninya, sekarang jika ingin mundur sudah terlambat. Ini semua salah Ruyin Li yang membawa calon suami monsternya yang membuat kami jadi dipermalukan. Para murid utama yang kesal seketika langsung menoleh dengan tatapan tajam ke arah Ruyin Li yang berdiri menonton di pinggir arena. Melihat teman-temannya yang melihat ke arahnya, Ruyin Li seketika pun terkejut dan menyalahkan Evan. Sepertinya teman-temanku akan memusuhi aku setelah pertarungan ini selesai, ini semua karena Evan yang terlalu memamerkan kekuatannya. Kata Ruyin Li sambil melihat dengan tatapan tajam dari balik punggung Evan. Merasakan tatapan Ruyin Li tersebut, Evan merasa dingin punggungnya menjadi dingin. Aneh sekali, kenapa punggungku tiba-tiba terasa dingin? Batin Evan dalam hatinya yang merasa tidak nyaman. Kemudian mereka pun lanjut fokus ke pertarungan mereka. Sepertinya mereka sudah menjadi lebih waspada dari sebelumnya, karena kalian belum maju menyerang kalau begitu biar aku yang maju menyerang kalian. Pikir Evan dalam hatinya. Dia maju menyerang. Kata salah satu wanita murid utama yang waspada dan bersiap untuk bertarung dan begitu juga dengan para murid wanita lainnya. Semuanya maju, serang dia bersama-sama. Seru salah satu murid utama yang memimpin para murid utama lainnya untuk maju menyerang Evan secara bersama-sama. Selamat menikmati novel di Suara Novel. Sebelum lanjut ke selanjutnya jangan lupa klik like dan subscribe-nya ya kawan. Dan jika kamu menemukan kesalahan seperti tautan rusak, konten non-standar, dan lain-lain, harap segera beritahu Suara Novel agar kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin. Oke, gas lagi Gan. Bab 246 bertemu dengan nenek. Ayo kita serang dia bersama-sama. Seru salah satu dari murid utama memimpin para murid utama lainnya. 16 murid utama tersebut pun langsung menyerang Evan bersama-sama sekaligus dengan mengeluarkan jurus dan senjata yang berbeda-beda. Melihat para wanita murid utama tersebut maju bersama menyerangnya, Evan pun menjadi lebih senang dan lebih bersemangat daripada sebelumnya. Kemudian Evan menancapkan pedangnya dan menyatukan kedua telapak tangannya. Plak, suara tangan yang disatukan tampak bersemangat, dan kemudian Evan mengeluarkan aura energi petir berwarna biru yang menyelimuti tubuhnya. Karena kalian tampak tidak sabar maka aku akan mengakhiri pertarungan ini dengan cepat. Kata Evan dengan bersemangat yang bersamaan dengan aura energi petir berwarna biru yang menyelimuti tubuhnya semakin kuat dan membesar. Maju, jangan mundur, serang dia bersama-sama. Kata salah satu wanita murid utama yang memimpin para murid utama lainnya. Serang, seru para wanita murid utama tersebut bersama-sama maju menyerang Evan dengan jurus terkuat mereka. Di sisi lain secara bersamaan, Evan juga mengeluarkan jurus terkuat elemen petirnya. Jurus pemusnah, naga petir 9 kali. Ucap Evan mengeluarkan jurus petir berbentuk 9 naga petir. Satu jurus Evan melawan 16 jurus milik 16 wanita murid utama. BOOMM. JEDUAARR. Hantaman dan ledakan pun terjadi dengan hebat,
16 wanita murid utama pun terpental dan jatuh bergeletakan, bahkan ada beberapa dari mereka sampai terlempar keluar dari arena, sedangkan tampak masih berdiri kokoh di tempatnya. Bagaimana mungkin, kau memang monster yang sangat mengerikan, kata salah seorang murid utama yang tergeletak di atas arena. Cucuku memang hebat, dia memang pantas menjadi anaknya Rue Nuai dan Li Xiaonan, kata nenek Rue Qianyu dalam hatinya yang merasa bangga kepada Evan. Semua orang yang melihat pertarungan dibuat sangat terkejut dan heran oleh Evan. Kekuatan yang sudah ditekan hingga ke tingkat jenderal level 5 dapat mengalahkan 16 orang tingkat kaisar. Hal itu hanya Evan lah sang pemilik 12 elemen yang bisa melakukannya. Kemenangan itu juga bukan semata karena Evan mengandalkan kekuatan dari para elemen saja, tetapi karena Evan juga memiliki pengalaman bertarung, berperang, dan pelatihan raga dan rohnya. Melihat Evan telah berhasil mengalahkan semua murid utama, Nenek Rue Qianyu pun langsung mengumumkan hasil pertarungan tersebut. Aku umumkan, pertarungan ini dimenangkan oleh Topeng Perak, kata Nenek Rue Qianyu mengumumkan kepada semua orang. Setelah mendengar pengumuman hasil pertarungannya, Evan pun merasa puas. Kemudian Evan pun turun dari arena dan menghampiri Ruyinli. Bagaimana penampilanku tadi, hebat bukan? Ujar Evan kepada Ruyinli. Hebat sekali. Dan mungkin setelah ini aku pasti akan dimusuhi oleh teman-temanku karena kamu. Ujar Ruyinli merasa kesal kepada Evan. Hehe, maaf, tapi penampilan aku tadi sudah hebat kan, jadi apakah aku tidak akan mendapatkan hadiah? Tanya Evan berharap kepada Ruyinli. Baiklah, kamu pejamkan matamu, ujar Ruyinli. Mendengar itu Evan pun merasa senang dan dengan patuh dia menutup matanya dan memuncungkan bibirnya. Namun bukannya mendapat ciuman tetapi Ruyinli malah menertawakannya, dan kemudian Evan pun membuka matanya dengan wajah merona. Hahaha, dasar anjing penurut, siapa yang ingin menciummu, aku hanya bercanda saja dan kamu malah menganggapnya serius. Hahaha, ujar Ruyinli menertawakan Evan. Mendengar itu Evan merasa kecewa dan menghela nafasnya. Sangat tidak lucu, kata Evan yang ngambek dan merasa dipermalukan. Kemudian datang seorang murid wanita yang menghampiri Evan. Tuan Muda Topeng Perak, Anda dipanggil oleh pemimpin sekte untuk datang ke ruangannya, kata murid wanita tersebut sembari memberi hormat kepada Evan. Sepertinya nenek tua itu sudah tidak sabar ingin bertemu denganku, baiklah aku juga sangat merindukannya, kata Evan dalam hatinya merasa senang. Baiklah, tolong kamu tunjukkan jalannya, pinta Evan kepada murid wanita tersebut. Kemudian Evan pun pergi meninggalkan Ruyinli dan mengikuti murid wanita tersebut dan pergi ke ruangan yang disebutkan untuk bertemu dengan Nenek Rue Qianyu. Setelah sampai dan masuk ke ruangan tersebut, murid wanita yang tadi mengantarnya pun pergi. Tampak di dalam ruangan tersebut hanya ada Nenek Rue Qianyu yang sedang menunggu Evan. Kemudian Nenek Rue Qianyu pun berbalik badan ke arah Evan. Nenek, kamu pasti sudah mengetahui kalau ini aku bukan, mereka pasti sudah memberitahukannya padamu. Ujar Evan berbicara kepada neneknya. Hehe, bocah bajingan, ternyata kamu masih hidup, aku kira kamu sudah mati sejak diusir dari istana 2 tahun lalu, aku malah tidak menyangka bahwa kamu sekarang sudah menjadi sangat kuat, padahal dulu kamu adalah sampah tidak berguna yang hanya bisa mengadu pada ibumu. Kata Nenek Rue Qianyu kepada Evan. Aku juga tidak menyangka bahwa kamu si nenek tua juga masih hidup, padahal tubuhmu sudah bau tanah pemakaman. Kata Evan sembari tersenyum kepada Nenek Rue Qianyu. Dasar cucu bajingan yang tidak pernah menghormati orang tua, beraninya kau mengutukku. Ujar Nenek Rue Qianyu merasa kesal dan geram kepada Evan. Hahaha, nenek masih sama saja seperti dulu, aku sangat merindukan kamu nenek, kata Evan sambil tersenyum. Mendengar kalimat Evan, seketika Nenek Rue Qianyu pun tertegun dan tidak merasa kesal lagi. Nenek Rue Qianyu menghela nafasnya. Evan, kamu ternyata sudah besar dan sudah bersikap lebih dewasa, dan nenek senang melihatmu baik-baik saja. Maaf nenek tidak bisa membantu saat kamu kesulitan, ujar Nenek Rue Qianyu bersikap hangat dan merasa bersalah. Tidak apa-apa nenek, aku juga tahu kesulitan nenek di sini. Aku juga senang melihat nenek yang sehat dan baik-baik saja, ujar Evan sembari tersenyum dengan hangat. Kemudian Evan pun mengeluarkan tusuk konde giok merah milik Nenek Rue Qianyu yang terjatuh saat di penginapan rumah kayu sebelumnya. Melihat Evan mengeluarkan tusuk konde giok merah miliknya, Rue Qianyu pun seketika terkejut. Tusuk konde ini milik nenek bukan? Tanya Evan membuat Nenek Rue Qianyu seketika panik dan gugup. Ah itu mungkin jatuh saat aku sedang berjalan-jalan. Jawab Nenek Rue Qianyu dengan panik. Maaf sebelumnya aku menyerang nenek,
aku tidak sengaja karena aku tidak tahu kalau itu adalah nenek. Apakah nenek terluka? Ujar Evan merasa bersalah dan mencoba menjadi seorang cucu yang baik untuk nenek Rue Qianyu. Mendengar Evan yang merasa bersalah, nenek Rue Qianyu pun merasa tersentuh lagi. Tidak apa-apa, nenek tidak terluka. Jawab nenek Rue Qianyu dengan tersenyum. Baguslah jika nenek tidak apa-apa, ini tusuk kondenya aku kembalikan. Ujar Evan berjalan mendekat dan mengembalikan tusuk konde giok merah kepada nenek Rue Qianyu. Dengan senang hati nenek Rue Qianyu pun menerima tusuk konde giok merah tersebut dan menyimpannya ke dalam cincin ruang penyimpanan miliknya. Bab 247 meninggalkan Sekte Puncak Dewi Putih. Setelah memasukkan tusuk konde giok merah ke dalam cincin penyimpanannya, nenek Rue Qianyu pun bertanya kemana tujuan Evan selanjutnya setelah pergi dari Sekte Puncak Dewi Putih. Evan, setelah ini kamu berencana ingin kemana? Kamu sebelumnya berkata ingin menunda pernikahan kamu selama 2 bulan, kenapa? Tanya nenek Rue Qianyu merasa penasaran. Karena aku memiliki urusan yang sangat penting yang harus aku lakukan, aku akan berkata jujur pada nenek, sebenarnya aku sekarang adalah seorang jenderal penguasa provinsi Nanzhou di negara Gu, dan aku sekarang dalam misi untuk mengumpulkan dana untuk membangun sebuah benteng pertahanan. Jadi aku tidak bisa berada di Sekte Puncak Dewi Putih terlalu lama, jadi aku berencana besok akan pergi dari sini. Kata Evan menjelaskan kepada neneknya Rue Qianyu. Apakah harus pergi secepat itu? Apakah Evan tidak merindukan nenek? Tanya nenek Rue Qianyu merasa sedih. Maaf nenek, aku memang harus segera pergi, mohon nenek mengizinkan, ujar Evan. Baiklah, ini ada sedikit pemberian dari nenek untukmu. Anggap saja sebagai hadiah dari nenek, semoga ini bisa membantumu. Kata nenek Rue Qianyu memberikan Evan sebuah cincin ruang penyimpanan kepada Evan. Singkat cerita pada keesokan harinya di pintu depan pintu gerbang Sekte Puncak Dewi Putih, tampak Evan yang bersiap untuk pergi. Namun saat Evan sudah mengeluarkan sayap auranya yang berwarna biru dan bersiap untuk terbang pergi, tiba-tiba Ruyin Li datang menghampirinya. Evan, panggil Ruyin Li menghentikan Evan. Kemudian Evan pun menoleh dan melihat ke arah Ruyin Li. Ruyin, ada apa? Tanya Evan. Kenapa kamu pergi tanpa memberitahuku? Aku ingin ikut pergi denganmu. Kamu tenang saja, aku sudah meminta izin dari pemimpin sekte, ibuku dan guruku. Jawab Ruyin Li. Kenapa kamu ingin ikut bersamaku? Tanya Evan merasa penasaran. Apakah kamu tidak ingin aku ikut? Apakah kamu tidak ingin mengenalkan diriku kepada teman-teman kamu dan 4 calon istri kamu yang lain? Ujar Ruyin Li menjawab Evan. Bukan begitu, aku hanya tidak ingin kamu berada dalam bahaya. Kamu pasti tahu kalau Nanzhou adalah tempat yang penuh kekacauan dan peperangan, jadi aku pikir kamu lebih baik jika tetap berada di dalam Sekte Puncak Dewi Putih. Ujar Evan mencoba menjelaskan. Apa kau sedang meremehkan aku? Aku bukanlah wanita manja seperti yang kamu pikirkan, dan aku bisa menjaga diriku sendiri tanpa ada perlindunganmu. Kata Ruyin Li dengan tegas kepada Evan. Baiklah kamu boleh ikut, lagi pula aku juga memang harus memperkenalkan kamu kepada teman-temanku dan 4 tunanganku yang lainnya, kata Evan yang mengizinkan Ruyin Li untuk ikut. Kalau begitu sekarang ayo kita pergi menjemput Tang Chen di kota Nanyi terlebih dahulu. Ujar Evan. Kemudian Evan dan Ruyin Li pun terbang pergi menuju kota Nanyi di bawah gunung untuk menjemput Tang Chen. Setelah mereka berdua menjemput Tang Chen di kota Nanyi mereka pun melanjutkan perjalanan mereka untuk menjual pil ke berbagai kota di daratan timur. Karena Evan sudah merasa terbiasa memakai identitas sebagai topeng perak untuk menyembunyikan identitas aslinya, jadi selama perjalanan untuk menjual pil Evan pun terus tetap memakai topeng peraknya. Singkat cerita 1 bulan kemudian. Setelah Evan, Ruyin Li dan Tang Chen berkeliling ke beberapa kota, mereka pun berhasil menjual habis semua pil yang mereka punya. Dan karena bahan-bahan obat yang digunakan untuk membuat pil pun juga sudah menipis, jadi mereka pun berencana untuk kembali pulang ke Nanzhou. Namun sebelum Evan, Ruyin Li dan Tang Chen melanjutkan perjalanan mereka untuk kembali pulang ke Nanzhou, mereka pun singgah di sebuah kedai teh di pinggir jalan di sebuah desa kecil yang cukup ramai untuk beristirahat sambil makan dan minum. Tampak para anak-anak yang sedang bermain dengan ceria dan para bapak-bapak yang habis pulang kerja, dan juga para wanita yang saling mengobrol di depan rumah. Tampak Evan yang telah selesai makan sedang membersihkan giginya dengan tusuk gigi, dan Evan merasa ikut senang saat melihat para anak-anak kecil bermain dengan ceria di sekitar kedai teh. Namun di saat Evan sedang duduk santai sambil membersihkan gigi dengan tusuk gigi, tiba-tiba datang seseorang warga yang berteriak-teriak memberitahu kepada para warga lainnya.
Orang organisasi Harimau Api datang, orang organisasi Harimau Api datang, semua orang sembunyikan anak kalian. Teriak warga tersebut dengan panik memberitahu kepada seluruh warga lainnya. Mendengar teriakan warga tersebut, seluruh warga lainnya pun menjadi panik dan dengan cepat membawa anak-anak mereka yang sedang bermain masuk ke dalam rumah dan menyembunyikannya. Melihat itu Evan, Ruyin Li dan Tang Chen pun merasa heran dan bingung dengan situasi tersebut. Dalam sekejap, desa yang tadinya cukup ramai kini tampak sepi tak berpenghuni. Evan yang merasa penasaran mencoba bertanya kepada paman sang pemilik kedai teh yang juga tampak sedang sibuk membereskan dagangannya dan ingin menutup kedainya. Paman, sebenarnya apa yang sedang terjadi? Siapa organisasi Harimau Darah ini? Kenapa kalian tampaknya sangat takut? Tanya Evan merasa penasaran dan heran. Organisasi Harimau Api adalah organisasi yang kejam, semula organisasi Harimau Api ini adalah sekelompok bandit kecil, tetapi hanya dalam beberapa bulan mereka kini sudah menjadi sekelompok organisasi besar yang terdiri dari lebih 10.000 orang, dan sejak 1 bulan lalu mereka terus menculik para anak kecil yang umurnya di bawah 10 tahun. Jawab paman pemilik kedai tersebut menjawab Evan. Dan sebaiknya kalian cepat pergi, mereka adalah orang-orang yang sangat kejam. Kata paman pemilik kedai tersebut mengingatkan Evan, Ruyin Li dan Tang Chen. Kemudian paman pemilik kedai tersebut pun menutup kedainya dan masuk ke dalam rumah untuk bersembunyi. Tak lama kemudian sekelompok orang dari organisasi Harimau Api yang disebutkan oleh para warga datang ke desa kecil tersebut. Sekelompok orang tersebut dengan arogan dan beraninya mengacau dan memeriksa setiap rumah warga untuk menculik para anak kecil. Kalian periksa setiap rumah yang ada di desa ini dan tangkap setiap anak kecil yang kalian lihat, jika ada yang mencoba menghalangi maka langsung bunuh saja. Kata salah seorang pria yang memimpin sekelompok orang tersebut. Namun di saat sekelompok orang tersebut melakukan aksinya, tiba-tiba Evan, Ruyin Li dan Tang Chen menghalangi mereka. Kalian sekelompok sampah, lepaskan para anak kecil itu. Kata Evan kepada sekelompok orang tersebut. Siapa kalian? Kalian bertiga jangan menghalangi kami atau kalian akan kami bunuh. Kata si pemimpin sekelompok orang tersebut merasa tidak senang dan mengancam Evan, Ruyin Li dan Tang Chen untuk tidak menghalangi. Lepaskan para anak kecil yang kalian tangkap atau aku akan membunuh kalian semua, aku hanya memberikan kalian 1 kali kesempatan. Ujar Evan memerintah dan mengancam sekelompok orang tersebut. Bab 248 Organisasi Harimau Api. Mendengar kata peringatan dari Evan, sekelompok orang itu pun malah tertawa. Hahaha, apakah kalian bertiga tidak tahu, kami adalah orang-orang dari organisasi Harimau Api, penguasa daerah ini, bahkan prajurit kerajaan juga tidak ada yang berani menghalangi kami. Kata si pemimpin sekelompok orang tersebut. Kami tahu, jawab Evan dengan singkat sambil menunjukkan ekspresi dingin. Hahaha, jika kalian sudah tahu maka jangan menghalangi kami, menyingkirlah atau kami akan membunuh kalian bertiga. Kata si pemimpin sekelompok orang tersebut mengancam Evan, Ruyin Li dan Tang Chen. Tanpa basa-basi lagi, Evan pun mengayunkan pedangnya ke leher si pemimpin sekelompok orang tersebut. SRAASHH. Ayunan pedang Evan langsung membuat kepala si pemimpin kelompok orang tersebut terpisah dari tubuhnya. Mayat si pemimpin kelompok orang tersebut pun terjatuh dan tanah pun mengalir darah. Melihat pemimpinnya telah mati, sekelompok orang tersebut pun ketakutan hingga gemetar. Apa kalian bertiga tidak tahu? Kami adalah orang-orang dari organisasi Harimau Api. Beraninya kalian membunuh pemimpin kelompok kami, kalian sedang cari mati. Kata salah satu orang dari sekelompok orang tersebut dengan gagap dan gemetar ketakutan. Aku tahu, bahwa kalian hanyalah organisasi sampah yang tidak pantas ada di dunia ini, karena kalian tadi tidak mendengarkan peringatanku, maka matilah. Kata Evan dengan dingin dan kejam. Dan kemudian Evan pun maju menyerang dan membunuh sekelompok orang tersebut sendirian dengan pedangnya. Dalam sekejap mata sekelompok orang tersebut mati bergeletakan di atas tanah dengan darah yang bercucuran mengalir di atas tanah. Kemudian Evan memasukkan pedangnya yang masih bersimbah darah ke dalam cincin ruang penyimpanannya. Raut wajah dingin Evan yang kejam membuat para anak-anak kecil ketakutan hingga gemetar dan wajah memucat ketakutan. Namun seketika Evan membalik badannya, dia langsung mengubah raut wajahnya dengan penuh keceriaan dan tersenyum. Dengan raut wajah tersenyum ceria layaknya seorang kakak laki-laki yang baik, Evan menghampiri para anak-anak kecil tersebut. Adik-adik yang cantik dan tampan, kalian tidak kenapa-kenapa kan? Apa kalian takut? Kalian tenang saja dan tidak usah takut, kakak sudah membunuh semua paman jahatnya.
Kata Evan dengan lembut dan tersenyum sembari mengusap kepala para anak-anak kecil tersebut. Melihat tampang Evan seperti orang yang baik, para anak-anak kecil tersebut pun tidak takut lagi kepada Evan. Kemudian para warga desa dan para orang tua dari anak-anak kecil tersebut pun datang dengan tangisan bahagia. Melihat para orang tuanya datang, para anak-anak kecil itu pun langsung menghampiri dan memeluk orang tuanya. "Terima kasih Tuan Muda Pendekar telah menyelamatkan anak-anak kami," kata salah seorang dari para orang tua dari para anak-anak kecil tersebut. "Sama-sama, aku hanya melakukan kewajibanku," ujar Evan kepada orang tua tersebut. "Aku ingin bertanya, apakah orang-orang organisasi Harimau Api ini selalu datang dengan tujuan untuk menculik para anak kecil saja?" tanya Ruyinli merasa penasaran. "Benar, mereka selalu datang untuk menculik para anak kecil dan terkadang juga melakukan perampokan dan pemerkosaan, tidak hanya di desa kecil ini saja tetapi juga di beberapa desa dan kota kecil lain di sekitar wilayah ini," kata orang tua tersebut menjawab Ruyinli. Mendengar jawaban dari orang tua tersebut, Evan, Ruyinli dan Tang Chen pun diam dan berpikir sejenak. Perbuatan orang-orang organisasi Harimau Api ini sungguh sangat jelas memiliki tujuan tertentu. Mereka hanya menculik para anak kecil umur 10 tahun ke bawah tetapi tidak dengan umur yang di atasnya. Aku curiga mereka ingin melakukan sesuatu pada para anak-anak kecil yang mereka tangkap, kata Ruyinli kepada Evan dan Tang Chen. Mau apapun perbuatan keji yang ingin mereka lakukan, karena telah bertemu denganku maka jangan harap mereka bisa berhasil, kata Evan. "Kalian, apakah ada yang tahu di mana letak markas organisasi Harimau Api?" tanya Evan kepada para warga desa tersebut. "Markas organisasi Harimau Api ada di wilayah sebelah utara di dekat gunung beberapa mil dari sini," jawab salah seorang warga. "Evan, apakah kamu ingin membereskan organisasi Harimau Api ini terlebih dahulu sebelum kembali pulang ke Nansu?" tanya Tang Chen. "Iya, aku sedikit penasaran, lagi pula aku juga sudah mengetahui masalah ini. Jadi aku tidak akan membiarkan organisasi sampah ini merajalela dan berbuat sembarangan sesuka hati mereka," kata Evan bertekad. Di waktu yang sama di istana kerajaan Li. Sejak Evan membunuh Ao Li dan semua orang yang dibawanya 1 bulan lalu, dan dengan bantuan dari Jenderal Yun Fan Li yang menutupi dan merahasiakan hal yang terjadi pada malam pembunuhan itu, kini pangeran kedua Ao Li dianggap hilang tiba-tiba tanpa sebab. Kaisar Li dan Rui merasa kebingungan dengan hilangnya putra keduanya Pangeran Ao Li, dan sejak 1 minggu setelah kejadian pada malam Evan membunuh pangeran kedua Ao Li, Kaisar Li dan Rui terus memerintahkan para prajurit mata-matanya untuk mencari putra keduanya yaitu Pangeran Ao Li yang menghilang secara tiba-tiba. Namun karena ada bantuan Jenderal Yun Fan Li yang menutupi kejadian pada malam itu, sampai sekarang prajurit mata-mata yang dikirimkan oleh Kaisar Li dan Rui tidak menemukan petunjuk apapun. "Bagaimana dengan kabar Ao Li anakku? Aku sudah memberikan kalian waktu 1 bulan untuk mencarinya, aku ingin jawaban yang memuaskan dari kalian," kata Kaisar Li dan Rui kepada 4 orang pemimpin prajurit mata-mata kerajaan Li yang berlutut kepadanya. "Maafkan kami Kaisar, kami belum menemukan petunjuk apapun mengenai keberadaan pangeran kedua," jawab salah satu pemimpin prajurit mata-mata tersebut dengan berkeringat ketakutan. Mendengar jawaban tersebut, Kaisar Li dan Rui pun merasa tidak senang dan marah. "Selama 1 bulan ini apa saja yang kalian lakukan, kenapa kalian bisa tidak menemukan petunjuk apapun?" tanya Kaisar Li dan Rui merasa kesal dan marah. Melihat kemarahan Kaisar Li dan Rui, 4 pemimpin prajurit mata-mata tersebut pun semakin gemetar ketakutan. "Sial, aku seharusnya tidak membiarkan putra keduaku Ao Li pergi ke kota Xiun untuk melamar putri kedua dari Yun Fan Li si pembangkang itu. Aku tidak tahu apa yang telah dilakukan oleh si pembangkang itu pada Ao Li. Jika aku sampai menemukan petunjuk bahwa dia adalah dalang di balik hilangnya putraku Ao Li, maka aku tidak akan membiarkannya hidup," gumam Kaisar Ao Li merasa kesal dan geram sembari mengepal tinjunya dengan kuat. "Aku beri kalian waktu 1 bulan lagi, jika kalian tetap tidak menemukan petunjuk apapun mengenai putraku pangeran kedua Ao Li, maka aku akan membunuh kalian dan seluruh keluarga kalian," kata Kaisar Li dan Rui memerintah dan mengancam pemimpin 4 prajurit mata-mata tersebut. "Baik Kaisar, kami pasti akan mengerahkan seluruh prajurit dan kemampuan kami untuk mencari pangeran kedua," kata salah satu dari 4 pemimpin prajurit mata-mata tersebut. Bab 249 masuk ke dalam markas organisasi Harimau Api. Singkat cerita di sebuah hutan di dekat sebuah gunung, tampak markas organisasi Harimau Api yang disebutkan oleh para warga desa kecil sebelumnya. Tampak Evan,
Ruyin Li dan Tang Chen sedang berada di atas sebuah tebing yang cukup tinggi sambil melihat dan mengamati markas organisasi Harimau Api. Inikah markas organisasi Harimau Api? Ini lebih besar dari apa yang aku bayangkan. Mungkin di dalamnya bukan ada 10.000 orang tetapi 20.000 orang. Kata Tang Chen merasa takjub melihat markas organisasi Harimau Api yang begitu besar dan luas. Apakah benar organisasi Harimau Api ini baru terbentuk selama beberapa bulan? Markas ini mungkin sudah hampir sebesar sebuah sekte kecil menengah. Kata Ruyin Li ikut merasa heran dan takjub melihat markas organisasi Harimau Api yang begitu besar dan luas. Yah, aku juga heran dengan organisasi Harimau Api ini bagaimana cara mereka dapat berkembang sebegitu cepat. Ujar Evan merasa heran. Kemudian suara elemen kegelapan terdengar oleh Evan dari ruang kesadarannya. Evan? Aku merasakan ada sosok hewan iblis yang berasal dari suatu tempat di markas tersebut, dan para anak-anak yang ditangkap juga ada di tempat itu. Tempat ini dipenuhi dengan darah suci dari para anak kecil. Ini adalah altar pengorbanan darah suci. Kata elemen kegelapan dari ruang kesadaran kepada Evan. Altar pengorbanan darah suci. Tanya Evan merasa penasaran. Altar pengorbanan darah suci adalah suatu formasi terlarang untuk meningkatkan pencapaian kultivasi secara instan, dengan menggunakan para anak-anak kecil di bawah umur 10 tahun sebagai tumbalnya. Kata elemen kegelapan kepada Evan. Mendengar hal tersebut, Evan pun seketika menjadi geram dan mengeluarkan niat membunuh yang sangat kuat dan mengintimidasi. Ruyin Li dan Tang Chen seketika terkejut melihat Evan yang tiba-tiba mengeluarkan niat membunuh yang sangat kuat. Namun kemudian elemen kegelapan menegur Evan untuk tenang dan jangan mengeluarkan niat membunuh. Karena jika sampai ada seseorang yang merasakannya maka posisi mereka akan ketahuan. Evan, tenanglah dan jangan gegabah, kamu kontrol niat membunuhmu, jangan sampai membuat orang-orang organisasi Harimau Api itu merasakan niat membunuhmu dan membuat posisi kalian terungkap. Ujar elemen kegelapan menegur Evan. Maaf, aku tadi emosi sesaat. Ujar Evan kepada para elemen sembari mulai menghilangkan niat membunuhnya. Melihat Evan yang telah menghilangkan niat membunuhnya, kemudian Ruyin Li pun bertanya pada Evan. Evan, apakah kamu sudah memiliki rencana bagaimana kita akan menyelesaikan organisasi Harimau Api ini? Tanya Ruyin Li. Tentu saja kita akan langsung membantai mereka dan menyelamatkan para anak-anak kecil yang mereka tangkap. Jawab Evan dengan tegas. Aku pikir itu terlalu ceroboh, bagaimanapun kita tidak memiliki dendam apapun pada mereka, dan kita juga tidak memiliki alasan kuat untuk membantai mereka. Ujar Tang Chen yang tidak mengetahui apapun. Benar apa yang dikatakan Tang Chen, bagaimanapun ini bukan urusan kita karena mereka melakukan kejahatan di wilayah mereka sendiri. Kita tidak memiliki hak untuk ikut campur tentang apa yang mereka lakukan. Ujar Ruyin Li yang juga tidak mengetahui apapun. Akan aku beritahu kepada kalian, mereka menangkap para anak-anak kecil tersebut untuk dijadikan tumbal untuk meningkatkan kultivasi. Apakah alasan ini cukup untuk aku membantai mereka? Ujar Evan dengan lugasnya kepada Ruyin Li dan Tang Chen. Apa? Ucap Ruyin Li dan Tang Chen pun seketika merasa terkejut. Mereka menggunakan anak-anak kecil yang mereka tangkap untuk dijadikan tumbal. Tanya Ruyin Li merasa terkejut dan tidak menyangka. Organisasi Harimau Api ini sungguh keji, mereka tega menggunakan nyawa para anak-anak kecil yang tidak berdosa untuk dijadikan bahan kultivasi. Kata Tang Chen merasa marah dan geram. Sekarang apakah alasan ini cukup untuk aku melenyapkan organisasi sekumpulan orang-orang sampah ini? Ujar Evan kepada Ruyin Li dan Tang Chen yang tadi sempat meragukan Evan. Maaf karena sebelumnya kami meragukan kamu, sekarang ayo kita lenyapkan organisasi sekumpulan orang-orang sampah ini. Kata Tang Chen bersungguh-sungguh. Benar, organisasi para sampah ini memang harus dibasmi dan harus dilenyapkan. Kata Ruyin Li. Kemudian mereka bertiga pun datang ke pintu gerbang markas organisasi Harimau Api. Tanpa basa-basi Evan yang sudah merasa geram dan tidak sabar langsung menyerang ke arah pintu gerbang dengan jurus tebasan kegelapan yang sangat besar. DUUAARRR. Serangan tersebut langsung menghancurkan pintu gerbang tersebut hingga berkeping-keping dan bahkan orang-orang yang menjaga gerbang pun langsung mati terkena efek ledakan serangan tersebut. Serangan besar tersebut sungguh sangat mengagetkan semua orang organisasi Harimau Api yang berada di dalam markas. Bahkan di suatu tempat di dalam markas organisasi Harimau Api tampak seorang pria parubaya yang sedang bertapa di atas sebuah altar di tengah sebuah kolam yang penuh darah terbangun, akibat mendengar suara ledakan besar yang disebabkan oleh serangan besar tebasan kegelapan milik Evan.
Siapa yang berani mengacau di tempatku, apakah dia sudah bosan hidup? Ucap pria parubaya tersebut merasa marah dan geram. Sial, padahal tinggal sedikit lagi aku sudah bisa menyerap semua darah suci ini, biar aku lihat siapa orang yang berani masuk dan mengacau di markas organisasi Harimau Api. Kata pria parubaya tersebut. Kemudian pria parubaya tersebut pun duduk dan memejamkan matanya. Setelah itu pria parubaya tersebut pun fokus sambil memejamkan matanya, dan kemudian setelah berhasil fokus, pria parubaya itu pun berhasil menerawang dan melihat Evan, Ruyin Li dan Tang Chen yang sedang masuk ke dalam markas melalui pintu gerbang yang telah hancur. Hari ini aku pasti akan membunuh kalian semua para manusia keji. Kata Evan di dalam penerawangan pria parubaya tersebut. Hahaha, ternyata hanya 3 orang bodoh yang ingin menjadi pahlawan yang ingin menyelamatkan para anak-anak kecil, kalau begitu mari kita bermain sebentar. Kata pria parubaya tersebut. Jurus pengendali jiwa dan tubuh, aktif. Kata pria parubaya tersebut mengaktifkan sebuah jurus. Setelah pria parubaya tersebut mengaktifkan jurus tersebut, seketika semua orang yang ada di markas tersebut matanya berubah menjadi merah menyala dan tubuhnya seperti sedang dikendalikan secara paksa. Sementara itu Evan, Ruyin Li dan Tang Chen yang baru masuk ke dalam markas langsung merasa heran melihat para orang-orang tersebut. Orang-orang organisasi Harimau Api itu berjalan dengan langkah berat sambil memegang senjata menghampiri Evan, Ruyin dan Tang Chen. Namun seketika Evan, Ruyin Li dan Tang Chen menjadi diam dan mata terbelalak heran ketika melihat ekspresi putus asa, sedih dan menangis para orang-orang tersebut. Kami mohon, cepat tolong bunuh kami. Aku tidak ingin melakukannya lagi, aku ingin mati, kalian cepat bunuh aku. Bunuh kami, bunuh kami, bunuh kami. Kami mohon kalian cepat bunuh kami. Semua orang-orang itu menangis dan memohon untuk dibunuh sambil berjalan dengan langkah berat menghampiri mereka bertiga. Bab 250 Jurus Pengendali Jiwa dan Tubuh dan Jurus Gelombang Pembebas Jiwa. Ada apa dengan orang-orang ini sebenarnya? Batin Evan dalam hatinya merasa heran dan bingung dengan para orang-orang itu yang meminta untuk dibunuh. Kemudian terdengar suara elemen kegelapan dari ruang kesadaran Evan. Sepertinya para orang-orang ini sedang dikendalikan secara paksa oleh seseorang. Ujar elemen kegelapan menjawab Evan dari ruang kesadaran. Mendengar itu Evan pun menjadi ragu dengan niatnya untuk membantai organisasi Harimau Api tersebut, karena Evan berpikir apakah orang-orang tersebut melakukan kejahatan bukan karena keinginan mereka tetapi karena dikendalikan oleh seseorang. Evan kini merasa bimbang untuk membunuh para orang-orang tersebut, karena jika misalnya dugaannya benar maka dirinya sama saja telah membunuh orang-orang tidak berdosa. Evan, bagaimana sekarang, apakah kita akan tetap membunuh mereka semua? Tanya Ruyin Li yang juga merasa ragu untuk membunuh para orang-orang itu. Jangan bunuh mereka terlebih dahulu, situasi sekarang tidak seperti yang aku bayangkan. Ujar Evan melarang Ruyin Li untuk membunuh para orang-orang tersebut. Kemudian para orang-orang tersebut pun maju menyerang Evan, Ruyin Li dan Tang Chen. Karena situasi menjadi berbeda tidak seperti yang diperkirakan, mereka bertiga pun hanya menangkis dan menghindari serangan-serangan tersebut. TRAANNG. Evan dengan pedangnya menangkis dan menahan serangan pedang dari 2 orang musuh yang menyerangnya. Aku mohon kalian jangan ragu, bunuh saja kami semua, kami sudah tidak tahan melakukan perbuatan keji ini. Kata salah satu dari 2 orang yang menyerang Evan tersebut. Benar, kalian tidak perlu ragu untuk membunuh kami hanyalah orang-orang berdosa. Kata salah satu orang lainnya. Kalian katakan padaku apa yang sebenarnya terjadi, aku bisa berusaha untuk membantu kalian, aku tahu kalian sedang dikendalikan secara paksa oleh seseorang. Ujar Evan sembari bertarung dengan para orang-orang tersebut. Kamu benar, kami memang dikendalikan oleh seseorang, kami dipaksa untuk membunuh para anak-anak kecil, bahkan kami dikendalikan untuk membunuh dan menghabisi keluarga kami sendiri, kami sudah tidak sanggup untuk hidup lagi. Tetapi orang itu tidak membiarkan kami untuk bunuh diri, dia terus mengendalikan tubuh dan pikiran kami. Kata kedua orang itu sembari bergantian menyerang Evan dengan tinju dan pedang mereka. Mendengar itu, Evan pun seketika menjadi emosi, geram dan penasaran terhadap siapa orang yang mengendalikan para orang-orang tersebut. Kemudian suara elemen kegelapan terdengar lagi dari ruang kesadaran Evan. Evan, kami dapat menangani para orang-orang ini, kami bisa membatalkan dan melepas jurus pengendali jiwa dan tubuh yang mengendalikan orang-orang ini. Kata elemen kegelapan kepada Evan. Benarkah, kalian sungguh bisa membuat orang-orang ini terlepas dari jurus pengendali jiwa dan tubuh?
Tanya Evan yang seketika gembira dan bersemangat mendengar perkataan elemen kegelapan. Benar, tetapi kami tidak bisa melakukannya terlalu lama karena jiwa orang-orang sudah hampir dikendalikan sepenuhnya oleh orang yang mengendalikan jiwa mereka, jadi kami perlu kamu untuk mencari dan membunuh orang yang mengendalikan mereka. Ujar elemen kegelapan kepada Evan. Mendengar itu, Evan pun kemudian menyatukan kedua telapak tangannya. Jurus bayangan tubuh pengganti, pembagian elemen. Seru Evan menggandakan dirinya menjadi 3, dengan elemen kegelapan dan petir ada pada tubuhnya, sedangkan elemen angin dan elemen tanah menjadi kloningannya. Ruyin Li yang baru pertama kali melihat Evan menggandakan dirinya merasa cukup terkejut. Gelombang area pembebas jiwa. Seru elemen angin sambil menyatukan kedua telapak tangannya dan mengeluarkan sebuah gelombang energi spiritual. Kemudian gelombang spiritual tersebut langsung membuat para orang-orang tersebut terlepas dan terbebas dari kendali. Seketika mata para orang-orang tersebut kembali menjadi normal dan berhenti menyerang Evan, Ruyin Li dan Tang Chen. Tubuhku bisa aku kendalikan. Tubuh kami terbebas dari kendali, kami bebas. Para orang-orang tersebut sangat amat senang dan gembira dengan terbebasnya tubuh dan jiwa mereka dari jurus pengendali jiwa dan tubuh yang selalu mengekang dan mengendalikan mereka. Sementara itu di kolam darah tampak pria parubaya si pengguna jurus pengendali jiwa dan tubuh yang mengendalikan para orang-orang tersebut mengamuk. Ah, sialan, bagaimana bisa pemuda sialan itu bisa melepas jurus pengendali jiwa dan tubuhku? Kata pria parubaya merasa sangat marah dan heran. Teriakan kemarahannya membuat kolam darah tersebut bergejolak dan bergelombang-lombang. Kalian berdua, sebut pria parubaya kepada dua orang pria yang menjaga pintu masuk kolam. Kalian berdua bawa pasukan kalian menghabisi dan menghalangi orang-orang itu, terkhususnya pemuda yang menggunakan topeng perak itu, halangi dia jangan sampai datang ke sini dan menghancurkan rencanaku untuk menyerap kolam darah suci, cepat bergerak. Perintah pria parubaya tersebut dengan tegas kepada dua bawahannya. Siap Tuan, kata dua bawahan tersebut dengan kompak dan kemudian pergi untuk melaksanakan perintah. Aku yakin dia pasti sudah mengetahui rencanaku dan akan segera datang ke sini untuk membunuhku. Aku harus segera menyerap kolam darah suci dan menembus ke tingkatan Kaisar Emperor level 3. Pikir pria parubaya tersebut dalam hatinya. Sementara itu di waktu yang sama Evan berteriak dengan keras kepada para orang-orang yang sudah terlepas dari kendali tersebut. Kalian semua dengarkan aku, kalian semua sudah aku bebaskan dari kendali orang yang menggunakan jurus pengendali jiwa dan tubuh kepada kalian, tetapi ini mungkin tidak akan bisa bertahan lama. Jadi aku perlu kalian menunjukkan keberadaan orang tersebut agar aku bisa membunuhnya dan membebaskan kalian semua dari jurus pengendali jiwa dan tubuh. Kata Evan menjelaskan dengan cepat kepada para orang-orang tersebut. Namun kemudian tiba-tiba sekitar 5.000 lebih orang datang dengan mengeluarkan niat membunuh menuju ke arah Evan dan yang lainnya. Siapa mereka? Tanya Evan yang melihat kedatangan orang-orang tersebut. Mereka adalah para pengikut setia orang yang mengendalikan kami. Jumlah mereka ada sekitar 5.000 orang lebih dan mereka semua adalah petarung tingkat jenderal. Kedatangan mereka pasti karena mereka telah tahu kalau kami sudah terlepas dari kendali tuannya, dan mereka pasti datang untuk membunuh kami. Kata seseorang menjawab Evan. Di sisi lain 5.000 orang tersebut melaju semakin dekat menuju ke arah Evan dan yang lainnya. Kalian orang-orang rendahan, Tuan sudah berbaik hati merekrut kalian tapi kalian semua malah berkhianat padanya. Hari ini kami para pengikut setia Tuan akan menghabisi kalian semua para pengkhianat. Kata salah satu penjaga pintu kolam darah yang sebelumnya kepada para orang-orang yang telah terbebas dari kendali yang kini bersama Evan. Tuan yang kalian puja-puja itu adalah seorang yang kejam dan bengis, kalianlah yang bodoh. Kata salah seorang yang telah terbebas dari kendali. Semuanya serang. Seru mereka semua bersama-sama saling maju menyerang. Kemudian pertempuran antara orang-orang yang berada di pihak Evan melawan para pengikut setia pria parubaya pun terjadi dengan hebat. Tuan penyelamat, kamu pergilah ke ujung markas ini, Tuan mereka pasti sedang berada di kolam darah suci, dan sekarang pasti sedang menyerap kolam darah suci dan ingin menembus level, Tuan penyelamat cepat ke sana dan membunuhnya, jika sampai dia berhasil menyerap kolam darah suci maka semuanya sudah terlambat. Kata seseorang kepada Evan, terima kasih. Ucap Evan kepada orang tersebut. Kemudian Evan menoleh ke arah Ruyin Li dan Tang Chen yang ada di dekatnya. Ruyin Li dan Tang Chen, aku minta kalian jaga kloninganku di sini jangan sampai dia terluka.
Ujar Evan memberi perintah kepada Ruyinli dan Tang Chen untuk menjaga elemen angin yang tampak sedang mempertahankan jurus gelombang pembebas jiwa dengan diam berdiri sambil menyatukan kedua telapak tangan. Karena jika sampai elemen angin kehilangan konsentrasi atau melepas kedua telapak tangannya, maka jurus gelombang pembebas jiwa yang melepas kendali dari jurus pengendali jiwa dan tubuh akan batal. Siap Evan, jawab Ruyinli dan Tang Chen menerima perintah dengan patuh. Kemudian Evan menoleh kembali ke arah elemen tanah. Kakak tanah, aku serahkan masalah yang ada di sini kepadamu, tolong bantu mereka menghabisi para pengikut setia yang bodoh ini. Pinta Evan melalui telepati kepada elemen tanah. Baiklah, aku serahkan masalah yang ada di sini kepada kalian. Ujar Evan kepada teman-temannya. Kemudian Evan pun mengeluarkan sayap aura dan armor spirit elemen petir berwarna birunya, dan kemudian Evan pun melesat dengan cepat seperti kilat menuju kolam darah suci tempat si pria parubaya berada. Namun kemudian salah satu dari kedua penjaga pintu kolam darah menghalangi dan menghadang Evan yang sedang terbang melesat. Jangan harap kau bisa pergi ke kolam darah suci untuk mengganggu tuanku. Kata si penjaga pintu kolam tersebut sembari mengangkat kedua tangannya yang mengumpul energi api. Iblis neraka pemakan jiwa, seru si penjaga pintu kolam tersebut mengeluarkan jurus berupa sebuah api yang berbentuk sebuah kepala iblis bertanduk. Jangan menghalangiku. Kata Evan berteriak sembari mengeluarkan pedangnya. Tebasan kilat surgawi. Seru Evan langsung melesat memotong jurus iblis neraka pemakan jiwa dan si penjaga pintu kolam darah suci tersebut hingga terbelah menjadi dua secara horizontal.